Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh-soleha, anak-anak ibu semua? Semoga antum semua dalam kondisi yang sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan juga tentunya sudah melaksanakan kegiatan pagi hari ini seperti sholat duha, membaca Al-Quran tadi ya, karena majelis pagi kita tadi di Zoom meeting ada kesalahan teknis. Nah, jadi mohon maaf untuk hari ini. Tapi mudah-mudahan antum semua sudah memurojaah membaca Al-Quran hari ini. Dan Ibu berharap antum juga sudah dalam kondisi siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Oh iya nak, hari ini kita masih dalam suasana hari Yaumut Tasyrik atau hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari Tasyrik itu apa sih Bu? Hari Tasyrik itu nak adalah hari diharamkannya kita melaksanakan puasa. Jadi walaupun hari ini hari Kamis, tapi kita tidak boleh melaksanakan puasa sunnah, haram, bukan pahala yang kita dapatkan, tetapi dosa yang kita terima dari Allah. Maka hari Tasyrik ini adalah sebagai hari diharamkannya kita untuk berpuasa dan masih termasuk Allah memberikan kenikmatan bagi kita untuk kita bisa makan di hari raya Zulhijjah ini. Baik anak-anak soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan membahas matematika, masih mengenai operasi hitung pecahan. Setelah kemarin kita membahas operasi hitung pecahan pada pecahan biasa, pecahan campuran dan juga desimal, maka hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Mudah-mudahan masih ingat semua ya. Yang namanya pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut. Kalau pembilang itu di atas, kemudian per, dan di bawahnya itu penyebut. Kita lihat di slide berikutnya. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu kita harus mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan dalam berbagai bentuk pecahan, maka syarat untuk kita bisa mengerjakan soal tersebut adalah menyelesaikannya dengan mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama. Kalau kita mau mengubahnya dalam bentuk pecahan biasa, maka harus dalam bentuk pecahan biasa semua. Atau kalau kita mau mengubahnya dalam bentuk desimal, maka kita harus mengubahnya dalam bentuk desimal semua. Atau kalau kita mau mengubahnya dalam bentuk persen, maka juga kita harus mengubahnya dalam bentuk persen semua. Baik, berikut adalah contoh dari berbagai bentuk pecahan. Nah, ini dia contohnya. 25% ditambah 1/2. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara mengubah bentuknya menjadi sebuah bentuk pecahan yang sama. Berarti kita coba mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa ya. Kalau kita mau mengubah menjadi bentuk pecahan biasa, maka yang persen ini harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, bukan dalam bentuk persen. Nah, ingat, setiap persen itu penyebutnya pasti per 100. Nah, kita selesaikan dulu yang 25% ini. Penyelesaiannya sebagai berikut. 25% sama dengan 25 per 100. Ya. Karena dia persen, maka penyebutnya 100. Kemudian dari angka 25 per 100 ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 20. Bu, 5 per 20 ini dari mana? 5 per 20 ini datangnya dari angka 25 dan angka 100 dibagi dalam angka yang sama. Ya, kita tahu KPK-nya bisa atau kelipatannya bisa dari angka 5 ya. Kita bisa bagi dari 5. 25 bisa dibagi 5, 100 bisa dibagi 5 juga. Kita harus membagi penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Tidak bisa 25 kita bagi 10, kemudian 100 kita bagi 10. 25-nya nggak bisa dibagi 10 kan? Kalau 100-nya bisa dibagi 10, tapi salah satu di antara 25 dan 100 tadi nggak bisa dibagi dengan angka 10. Nah, syaratnya harus bisa dibagi dengan angka yang sama.
Jadi angka yang sama dari 25 dan 100 kita bisa bagi menjadi dari angka 5 ya. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5, kemudian 100 dibagi 5 hasilnya 20. Masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Bu, kalau sederhana itu apa? Sederhana itu nak, sampai pecahan itu tidak bisa dibagi lagi ya. 5/20 masih bisa dibagi? Bisa. 5-nya dibagi 5, 20-nya juga dibagi dengan 5. Maka 5 dibagi 5 hasilnya 1, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi 25% itu kita bisa sederhanakan menjadi pecahan biasa 1/4 ya. Kalau sudah seperti ini maka bentuknya sudah sama, 1/4 ditambah 1/2. Kita selesaikan di sampingnya. Nah ini dia, 1/4 ditambah 1/2. Karena penyebutnya berbeda, maka kita bisa mencari KPK dari angka 4 dan angka 2 ya. Berikut penyebutnya yaitu angka 8. 8 dibagi 4, 2, 2 dikali 1, 2. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan yang di atasnya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan 8 tetap ya, maka hasilnya 6/8. Bu, 6/8 ini masih bisa disederhanakan? Bisa ya nak ya. Jadi menjadi 6-nya dibagi 2 dan 8-nya juga dibagi 2. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 menjadi 4 ya. Sebetulnya tadi di atas bisa langsung antum penyebutnya bukan 8 tapi 4 ya. Langsung ke angka 4 juga bisa. Jadi tidak perlu disederhanakan sampai 3/4. Langsung ke atasnya itu penyebutnya 4, kemudian 4 bagi 4 1, 1 dikali 1 1, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3/4. Hasilnya sama, yaitu 3/4. Mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham bisa diputar kembali videonya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya ada persen dan desimal. 45% ditambah 0,875 sama dengan, ingat, kita harus mengubahnya menjadi satu bentuk pecahan. Ya, kalau antum mau mengubahnya menjadi persen bisa, mau mengubahnya menjadi desimal juga bisa. Tapi di sini ibu akan menjelaskan mengubahnya menjadi bentuk desimal. Ya, maka yang persennya kita rubah menjadi bentuk desimal. Penyelesaiannya sebagai berikut, 45% sama dengan 45/100 ya, 45/100. Kita rubah menjadi bentuk desimal menjadi 0,45 ya, karena nolnya ada 2 berarti 2 angka dari koma itu adalah 0,45. Jadi 45% kita rubah menjadi desimal menjadi 0,45. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sama bentuknya yaitu desimal, maka kita tinggal menjumlahkannya. 0,45 ditambah 0,875 sama dengan, kita jumlahkan bersusun ke bawah. Nah, seperti ini. Ingat, koma harus sejajar ya. Kalau tidak sejajar maka kita tidak bisa menjumlahkan dengan baik dan benar. 0,45 ditambah 0,875 sama dengan 5 turun ke bawah karena dia tidak ada kawannya. Nah, 5 tambah 7 sama dengan 12. Di sini tulis angka 2. Kemudian satunya masih di angka 4 dan 8. Maka 4 dan 8 ditambah jadi 12. 12 ditambah 1 tadi sisa yang tadi jadi 13. Sisa satunya masukkan di angka 0. 0 tambah 0 tambah 1. Jangan lupa kita kasih koma dulu. Ini dia komanya. 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1. Jadi 0,45 ditambah 0,875 hasilnya 1,325. Ini dia hasilnya. Nah, ibu berharap antum bisa memahami video singkat ini. Jika memang masih belum mengerti, boleh telepon ibu, boleh WA ibu, ataupun mengulang videonya kembali ya nak ya.
Sebagai bentuk pemantapan materi ini, maka Ibu berikan soal untuk antum semua. Silahkan mengerjakan latihan di buku matematika. Lihat di buku paket matematika halaman 6, nomor 3, bagian A, B, dan F. Antum kerjakan di buku tulis antum. Kemudian hasil dari tugas yang sudah antum kerjakan boleh antum kirimkan ke Ibu lewat WA. Ya nak ya? Sekian dari Ibu. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.